Berbicara tentang kopi, maka pastilah tidak jauh dari produk minuman walau ada beberapa sudah diolah selain minuman. Tapi kali ini kita akan fokus pada minuman kopi dan hubungannya dengan kota Parepare. Kita semua tahu Parepare sungguh memiliki beragam tempat menikmati kopi, mulai kedai, warung, kafe, sampai booth dan outlet-outlet kecil yang tersebar ke seluruh penjuru kota Parepare. Inilah mengapa penikmatnya pun juga makin meningkat seiring menjadi budayanya menikmati kopi sambil bercengkrama ataupun sendiri. Parepare juga sudah mulai mengembangkan biji kopi sendiri yang diprakarsai oleh beberapa kelompok tani, dan begitupun pengolah biji kopi seperti roaster atau pemanggangan kopi untuk disalurkan menjadi kopi biji yang diolah di mesin kopi atau jenis pengolahan kopi lainnya, serta menjamurnya produk lokal UMKM kopi dengan kemasan botol oleh pelaku usaha dikembangkan dengan baik dan berkualitas. Menyeruput kopi sambil memahami proses pengolahannya hingga sampai di cangkir kita merupakan salah satu cara untuk mensyukuri kenikmatannya. Biji kopi memang menempuh proses yang cukup panjang sebelum siap dinikmati. Beberapa proses yang harus dilalui ialah proses panen, pasca panen atau penjemuran, penyangraian, hingga penyeduhan. Setiap proses tersebut akan mempengaruhi aroma dan cita rasa kopi. Proses pengolahan kopi selama di kebun menentukan kualitas kopi sebesar 60%. Proses pasca panen ini bertujuan memisahkan atau melepas biji kopi dari dagingnya. Metode yang digunakan untuk memisahkan biji kopi pun bervariasi. Natural process atau dry process. Natural process merupakan metode pemisahan biji kopi yang paling tua. Sesuai dengan namanya, proses ini tidak melibatkan mesin dan air. Buah kopi yang sudah melewati proses penyortiran sesuai kualitasnya akan melalui proses pengeringan atau penjemuran di bawah matahari langsung. Beberapa produsen kopi terkadang menjemurnya pada permukaan alas plastik atau meja pengering khusus dengan airflow yang berada di bagian bawah. Buah kopi yang ditebar dan dijemur tidak dikupas, melainkan dijemur beserta kulit dan daging buahnya. Selama proses ini berlangsung, buah kopi harus dibolak-balik secara berkala untuk mendapatkan hasil pengeringan yang merata dan menghindari pembusukan. Sesuai dengan namanya, proses ini membuat buah kopi mengalami fermentasi secara alami dan terkelupas dengan sendirinya. Metode natural proses akan menghasilkan variasi rasa buah-buahan, bukan hanya cita rasa pahit atau asam. Yang kedua, wasit proses. Metode pasca panen yang satu ini membutuhkan air dalam jumlah banyak. Wasit proses bertujuan sama seperti metode natural proses, yaitu menghilangkan atau melepaskan kulit dan daging yang melekat pada biji kopi. Perbedaannya adalah proses pembersihan buah. Perbedaannya adalah proses pembersihan buah kopi menggunakan air sebelum mulai dikeringkan. Awalnya buah kopi akan diseleksi dengan proses perendaman. Kopi yang mengapung ketika direndam akan dibuang, sedangkan yang tenggelam dianggap telah matang dan siap diproses ke tahap berikutnya. Kulit buah kopi akan dipisahkan menggunakan mesin depulper. Kemudian sisa-sisa kulit yang masih menempel akan dibersihkan lagi dengan air supaya biji kopi benar-benar bersih. Penggunaan air bersuhu hangat biasanya akan mempercepat metode ini. Kopi yang sudah berkelupas atau terkelupas dan bersih akan dikeringkan dengan cara dijemur. Metode ini biasanya akan menghasilkan bodi kopi yang ringan dan lembut. Karakter yang bersih, light, cenderung fruit, dan memiliki kadar acidity yang lebih tinggi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirabuana Jalil, owner dari kedai kopi Lentera dan kopi Bandar Madani. Hari ini saya akan memperkenalkan produk kami. Yang pertama adalah kedai kopi Lentera. Kedai kopi Lentera itu sekarang berlokasi di Jalan Bumi Asri sekitar 100 meter sebelum BTN Marham. Dan kebetulan untuk kopi Bandar Madani atau rumah roasting kopi Bandar Madani juga berlokasi di alamat yang sama dengan kedai kopi Lentera. Nah, untuk kedai kopi Lentera sendiri memang fokusnya di minuman. Jadi kita fokus pada minuman kopi baik panas dan dingin, teh baik panas dan dingin. Nah, khusus untuk kopi Bandar Madani, kita ada beberapa jenis kopi yang kita kelola. Pertama dari Robusta yang sekarang kita kelola itu ada dari Pinrang, tetangga kita, Lita, dan ada dari Seco. Nah, sementara untuk Arabikanya sendiri kita mengambil dari daerah Enrekang yaitu Benteng Ala dan dari Seco, serta yang paling menarik adalah kopi dari Parepare itu sendiri. Untuk kedai kopi Lentera, awalnya kami memulai usaha pada tahun 2016 itu di bulan Desember, kebetulan pas malam tahun baru. Itu adalah momen yang sangat tepat menurut kami karena memang lokasi awalnya kami berada di daerah ketinggian, di mana kurang lebih seperempat dari kota Parepare dapat terlihat dari lokasi kami tersebut. Nah, selama menjalankan kedai kopi Lentera, kami sudah melalui beberapa tahapan kisah, mulai dari kisah yang memilukan menurut kami dan kisah yang menyenangkan. Nah, salah satu kisah yang paling membekas adalah kami harus pindah lokasi pada saat terjadi bencana angin muson, di mana bencana itu mengakibatkan kerusakan pada bangunan kami sehingga kami memutuskan untuk berpindah tempat. Nah, setelah itu kami memulai kembali di lokasi yang baru dan alhamdulillah para nongkrongers kami menyebut customer kami dengan nongkrongers itu alhamdulillah tetap antusias walaupun kami berpindah tempat. Nah, salah satu yang sempat kami luncurkan produknya itu adalah produk dingin, itu kopi botolan, base-nya Robusta. Nah, dalam perjalanannya itu kami masih tetap melakukan inovasi sehingga kami membuat satu produk atau brand lokal yang akhirnya kami sebut dengan Bandar Madani. Mungkin kenapa tidak Parepare itu tidak punya brand kopi sendiri. Pada saat itu kami bahkan memikirkan sampai ke pertaniannya sendiri. Namun alhamdulillah setelah kami buka brand kopi Bandar Madani, walaupun isinya adalah kopi letak dengan tujuan kami ingin memperkenalkan Parepare, alhamdulillah ternyata rekan-rekan petani di daerah Watamba Cudiki sudah mengembangkan produk kopi. Uniknya bahwa kopi yang mereka kembangkan yang sekarang kami coba bekerja sama adalah kopi Arabica, di mana hampir semua rekan-rekan berpikir bahwa Arabica itu akan kesulitan tumbuh di daerah Parepare karena lokasi ketinggiannya kurang. Harapan saya pribadi, semoga masa pandemi ini cepat berlalu sehingga kita dapat kembali menjalani hidup yang normal, di mana pelaku usaha ini saya harap dapat bersinergi dengan pemerintah. Jadi dalam masa pandemi ini kiranya kita dapat diberikan win-win solution untuk para pelaku UMKM sehingga dalam himpitan masa pandemi dan himpitan ekonomi ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hybrid proses.
Metode hybrid proses adalah hasil kombinasi dry process dan wasit proses. Ada 3 teknik hybrid proses berdasarkan variasi cara yang digunakan, yaitu pulpet natural process. Metode ini paling sering digunakan oleh petani kopi di Brazil. Buah kopi akan dikupas menggunakan mesin depulper untuk memisahkan biji kopi dari kulitnya. Proses selanjutnya adalah pengeringan di bawah sinar matahari langsung. Saat proses pengeringan, sisa daging buah akan terkelupas. Biasanya sisa daging buah yang masih menempel selama proses pengeringan akan menonjolkan sensasi sweetness pada biji kopi. Honey process. El Salvador dan Costa Rica merupakan negara yang sering menggunakan honey process untuk memisahkan biji kopi. Prinsip pengolahannya hampir sama dengan proses pulpet natural, namun honey proses membutuhkan lebih sedikit air daripada pulpet natural proses. Buah kopi akan dikupas menggunakan mesin depulper untuk menentukan seberapa banyak daging buah yang dibiarkan melekat pada biji kopi sebelum nantinya dijemur. Dalam bahasa Spanyol, sisa kulit daging yang tersisa diberi istilah miel yang berarti madu atau honey. Keunikan inilah yang dikenal dengan istilah honey process karena menghasilkan lendir atau mucilai yang melekat pada biji kopi. Saya Iksan, penyuluh kehutanan dari KPH Bila, Sulawesi Selatan, salah satu kesatuan pengelolaan hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Saya bertugas melakukan pendampingan, penyuluhan kepada kelompok-kelompok tani khususnya yang berada di Kota Parepare, kelompok tani hutan. Salah satu kelompok tani hutan yang saat ini diberi akses legal untuk memanfaatkan kawasan hutan lindung yang berada di Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, yaitu kelompok tani hutan Alam Jaya. Jadi kelompok tani hutan ini beranggotakan kurang lebih 38 orang. Dia diberi akses untuk memanfaatkan kawasan hutan lindung kurang lebih 110 hektar. Poinnya bahwa mereka manfaatkan itu adalah tanaman yang bisa memberikan hasil produksi dan memberi nilai tambah bagi peningkatan ekonomi mereka. Jadi tujuan besar program perhutanan sosial yang dicanangkan oleh Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup yaitu bagaimana menjadikan hutan tetap lestari, terjaga, dan yang kedua bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat
dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu yang ada di dalam kawasan hutan. Alhamdulillah di Kota Parepare, khususnya di kelompok tani hutan Alam Jaya, kita sudah cukup banyak menghasilkan produksi yang selama ini mungkin orang Parepare tidak terlalu kenal. Bahkan orang luar kaget saja, orang luar bahkan kaget bahwa ternyata kita sudah bisa menghasilkan produk seperti kopi misalnya. Ya alhamdulillah kelompok tani kita sudah menghasilkan kopi, dan jenisnya pun dengan ketinggian kurang lebih 675 di atas permukaan laut, kita sudah menghasilkan kopi Arabica. Nah, ini tidak seperti di daerah lain yang harus mungkin di atas 800 meter di atas permukaan laut. Keragaman produksi yang sudah dihasilkan ini menjadikan indikator bahwa Parepare tidak hanya bisa dipandang dari sisi laut ataupun di daratnya saja, tapi ada aspek pegunungan yang harus dilirik. Dan ternyata kelompok tani hutan kita bisa membuktikan itu. Mereka menghasilkan misalnya kemiri yang sudah diolah dalam bentuk kemiri kupas, kemudian kunyit sudah diolah dalam bentuk kunyit bubuk, termasuk jambu mente. Salah satu faktor yang memberi dukungan buat kelompok adalah instansi Kementerian Kehutanan melalui Balai Pengolahan Das, termasuk Balai Perhutanan Sosial, yang banyak memberi support, termasuk memberi dukungan pembiayaan dalam rangka pengembangan perhutanan sosial di Kota Parepare. Kelompok tani hutan sudah menghasilkan salah satu produk unggulan mereka, yaitu kopi Arabica. Jenisnya ini dia memiliki ciri khas tersendiri karena dia berpadu dengan tanaman jambu mente. Jadi ada rasa-rasa kacang mentenya. Kalau orang-orang warung kopi pasti mungkin dia lebih kental dengan aroma kopi yang sejenis ini. Ke depan kita akan mencoba melakukan kemitraan dengan salah satu owner kopi di Parepare, yaitu Warkop Lentera. Kita sudah diskusi. Ke depan kita berharap bahwa kelompok tani yang sudah menghasilkan ini kopi bisa kita suplai ke warung kopi, salah satu di Warkop Lentera, dan mungkin akan berkembang ke warung-warung kopi yang lain. Keunggulan tersendiri buat petani bahwa produk yang kita sudah hasilkan, kelompok yang sudah hasilkan itu tidak tinggal begitu saja. Jadi mereka jelas pasarannya. Ada banyak hal yang memberikan support buat kelompok, termasuk kami pembina, yaitu dari dukungan pemerintah setempat, pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan. Jadi mereka banyak mensupport kelompok, banyak memberikan arahan-arahan kepada petani, kepada anggota kelompok, bagaimana agar produk yang dihasilkan bisa lebih memiliki nilai jual yang lebih bagus. Dan harapan pemerintah kecamatan, kelurahan juga berharap agar masyarakat tidak hanya memandang dari sisi ekonomi, tetapi dari aspek kelestarian hutan juga tetap terjaga. Dan itu menjadi memang salah satu tujuan Kementerian Kehutanan, KPH Dila, Dinas Kehutanan Provinsi, untuk menjadikan hutan tidak hanya menjadi salah satu faktor untuk mencari uang, tetapi aspek konservasi, aspek kelestarian hutan harus menjadi tujuan utama. Itu mungkin yang penegasan kami. Alhamdulillah dari beberapa kelompok yang kita tinjau, kita amati, kelompok tani hutan Alam Jaya ini cukup memiliki andil yang besar terhadap
meningkatnya pendapatan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Kelurahan Watan Bacukiki. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama-tama saya perkenalkan dulu. Jadi saya Hasdar Bahtiar. Jadi aktivitas saya dalam sehari-hari itu adalah mengelola kafe Depok Villa yang disupport oleh Lentera. Jadi ada dua brand yang menyupport, yaitu ada Depok Villa dan ada Lentera. Jadi ini adalah aktivitas saya yang sudah saya lakoni selama kurang lebih 3 tahun. Dan kemudian dari perjalanan aktivitas saya sebagai barista di dunia perkopian itu dimulai kira-kira pada tahun 2015. Jadi saya memulai di Rumah Kopi Sweetness. Jadi saya masuk, kemudian hampir kurang lebih 3 tahun saya pindah ke Lentera. Dari Lentera inilah saya mendapat support dana dari owner Pak Wira Buana. Jadi ada program melahirkan entrepreneurship yang baru. Nah, inilah yang saya jadikan batu loncatan untuk mengelola sendiri bisnis saya. Kemudian dari awal saya membuka di dalam kompleks kampus Amsir. 1 tahun kemudian saya pindah di mati rotasi baru, dan ini sudah kurang lebih berjalan 2 tahun lamanya. Dari perjalanan itulah kemudian saya melihat beberapa perkembangan dunia bisnis, terutama di bidang perkopian sudah banyak pengembangan, terutama di metode pembuatan dan juga pengemasan. Saya melihat banyak kafe warkop yang sudah mulai memproduksi kopi botolan. Nah, hal itulah yang menginspirasi saya, kenapa tidak kalau saya buat brand sendiri. Jadi brand sendiri saya buat dengan beberapa kawan-kawan diskusi, dan kawan-kawan saya menyupport saya untuk membuat satu produk kopi botol yang saya berikan nama ini Kopi Syahwat. Awalnya orang bertanya-tanya, kok diberi nama brandnya Kopi Syahwat. Jadi teman-teman yang melihat ini merek, konotasinya selalu ke hal-hal yang negatif. Jadi kami coba mengedukasi bahwa kata syahwat ini sendiri ini masih kata umum, masih universal. Jadi adapun filosofi di balik kata syahwat itu adalah sebuah keinginan. Jadi setelah orang meminum satu kali produk kami, maka mereka akan terus punya keinginan untuk meminumnya. Jadi ini adalah filosofi mengapa pertama-tama kami pakai kata syahwat dalam brand ini. Dan kemudian apa yang menjadi inspirasi yang mengilhami saya selaku owner Kopi Syahwat untuk membesarkan brand ini, karena kita melihat bahwa Indonesia sendiri adalah negara agraris, negara yang salah satunya dianugerahi dengan sumber daya alam yang melimpah, terutama di bidang pertanian. Dan Indonesia adalah salah satu negara pula yang mampu dan bahkan menghasilkan kopi terbaik di dunia. Nah, kalau kita melihat beberapa brand-brand kopi botolan yang memang dimiliki oleh perusahaan besar, melihat kadar kopi yang tertera dalam komposisinya itu hanya beberapa persen saja, maka inilah yang kemudian menginspirasi saya, kenapa tidak kita memberikan satu diferensiasi pembeda dari brand-brand yang lain, bahwa kita ini kaya dengan kopi, kenapa tidak kita menyuguhkan kopi yang betul-betul original kopi, walaupun mungkin harganya agak di atas daripada kopi-kopi yang umumnya
masyarakat minum. Namun karena satu hal yang kita ingin persembahkan bahwa cita rasa yang memang original kopi, betul-betul 90% kopi. Jadi awalnya saya coba untuk bermain di dunia distribusi, karena saya menganggap kalau kami pasarkan melalui media sosial, kemudian mengajak melalui media sosial untuk datang ke tempat kami, khususnya di Dokopila untuk membeli, itu agak kurang teman-teman karena akses yang jauh, kemudian banyaknya produk-produk lain yang ada di warkop yang membuat banyak masyarakat yang memang akan memilih tempat-tempat yang dekat untuk membeli produk kopi botol. Jadi saya coba pelajari portofolio ilmu distribusi perusahaan-perusahaan besar. Nah, jadi inilah kemudian yang memotivasi saya untuk memulai terjun di dunia distribusi. Jadi awalnya itu dimulai di satu outlet dulu di daerah Kabupaten Baru di SPBU Bojo. Jadi awalnya ambil 10, kemudian basis customer sudah terbangun, akhirnya dari 10 botol inilah kemudian yang meningkat sampai 20, 30 dan sampai berjalan hampir kurang lebih 2 tahun mereka sudah mampu menjual 549 botol dalam range waktu 1 bulan. Nah, ini kembali yang membuat saya berpikir kenapa tidak kalau saya coba untuk mendistribusikan di outlet-outlet yang ada di kota Parepare. Nah, akhirnya saya coba bermain di beberapa outlet. Kemarin untuk di area Parepare sendiri, saya sudah punya 18 outlet. Itu tersebar mulai di daerah Patung Pemuda, kemudian di daerah Soreang, di daerah Lapade, dan juga di daerah Lembah Harapan. Nah, jadi setelah beberapa basis yang kami bangun, besar harapan saya bahwa ternyata memang pemerintah harus mendukung penuh produk-produk lokal hasil tangan dari beberapa pemuda, karena memang kalau kita melihat Indonesia sendiri yang mendukung pendapatan domestik brutonya itu adalah pelaku UKM dan UMKM. Kemudian kita produk-produk lokal itu kalau kita cerita tentang rasa, maka dia tidak akan kalah bersaing dengan beberapa perusahaan besar yang telah lama berdiri. Maka inilah harapan besar kami dan terutama juga masyarakat bahwa mari bersama-sama kita cintai produk lokal, hasil karya masyarakat. Kita saling bahu-membahu dalam membangun perekonomian. Mungkin itu saja. Semi wasit. Giling basah adalah metode pengolahan kopi yang kerap digunakan di Indonesia, khususnya Sumatera dan Sulawesi. Metode ini juga telah diakui sebagai salah satu proses terbaik di dunia. Buah kopi yang diolah dengan metode semi wash heat akan melewati proses pengeringan sebanyak 2 kali. Buah kopi yang sudah dipetik akan dikupas dengan mesin depulper untuk memisahkan biji kopi dari kulitnya. Selanjutnya, biji kopi dikeringkan sebentar sampai kelembapan kopi berkisar di angka 11% hingga 12%. Saat proses pengeringan berlangsung, proses berikutnya adalah semi wash heat yang dilakukan untuk menyisakan kelembapan kopi sebesar 30% hingga 35%. Kemudian buah kopi juga akan melalui proses pengelupasan kembali untuk mendapatkan green bean atau biji kopi sebelum dijemur hingga benar-benar kering. Kopi yang diolah dengan metode semi wash heat memiliki bodi penuh, acidity rendah, rasa yang beragam, serta sweetness yang intens. Berdasarkan ulasan tentang metode pemisahan biji kopi tersebut, metode manakah yang bisa menghasilkan cita rasa biji kopi sesuai selera Anda?